di pertemuan yang ke-89. Pertemuan 89 kita akan bahas hikmah yang ke-9. Di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menulis di dalam kitab ini halaman 11 baris 5 atas. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i wa iradatil ahwali. Maksud daripada perkataan beliau atau tulisan beliau, berbagai macam amal-amal yang kita kerjakan di dunia ini dapat melahirkan warid, dapat memunculkan ahwal. Karena amalnya bervariasi, maka warid dan ahwalnya pun akan berbeda-beda. Dan memang ketika kita mengamalkan, katakan itu zikir atau di sana wirid ya, yang ditentukan oleh para mursyid, biasanya wirid itu. Nah kita jadi Nabi Muhammad mencontohkan baca istighfar ya, baca hamdalah, baca takbir Allahu Akbar, baca kalimat thayyibat, kalimat tauhid la ilaha illallah. Berarti Nabi Muhammad SAW ketika berzikir itu tidak hanya satu macam. Nah dari situlah, karena zikir itu seperti vitamin, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C dan lain sebagainya. Maka ketika kita amalkan, efeknya pun ya kepada warid yang akan datang ya, yang Allah Subhanahu wa taala nanti berikan kepada orang yang mengamalkan tadi, ya akan sesuai dengan amalan wiridnya, dengan amalan zikirnya. Jadi yang namanya wirid berarti warid dan ahwal itu linear. Mana linear ya ini. Artinya itu berkaitan, tegak lurus, hubungannya kuat antara wirid, warid dan ahwal. Ya, kalau seandainya kita contohkan sekolahnya SD, terus SMP, SMA, ya itu linear. Atau dari MI, jangan SMP, MTS, baru madrasah aliyah, itu linear, ya, artinya nyambung, nah, berkaitan dan hubungannya itu kuat. Karena apa? Pelajarannya, ilmunya, amalan-amalan yang ada di dalamnya itu ya sejurusan. Begitu ya, kalau seandainya kita terapkan di dalam kehidupan. Nanti timbul pertanyaan yang pertama, wirid tadi sebagai amal. Ma huwal amal? Ma huwal amal? Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan amal? Coba ada yang boleh. Amal jariah. Iya, amal jariah ya. Coba saya pancing dulu. Amal itu apakah sebatas perbuatan saja? Tidak. Ya, ucapan juga bisa jadi amal. Ya, perbuatan ya jelas. Pikiran bisa jadi amal enggak? Bisa kok. Jangankan pikiran, di dalam hati kita bisa jadi amal. Nah makanya amal itu adalah energi atau daya yang dikeluarkan oleh seseorang ya,
baik itu dari hati ataupun dari ucapan atau dengan perbuatannya. Yang jelas nanti dasarnya dua. Yang pertama tahu atau ia berilmu, ya tahu, kemudian iman. Nanti akan berbuah amal soleh. Kalau hati yang bermuara di sini keluar jadi amal, ya amalnya amal soleh. Dari lisan kita, kalau seandainya tahu ilmunya, kemudian juga kita didasari dengan keimanan, maka jadi amal soleh. Apalagi perbuatan yang jelas-jelas, ya, yang kita kerjakan, yang kita mungkin amalkan, itu akan menjadi amal soleh apabila tadi satu tahu ilmunya, yang kedua kita didasari dengan iman. Nah, pun begitu dengan yang namanya wirid tadi. Yang namanya wirid itu adalah amal, ya, amal atau ibadah zuhir yang kita kerjakan, yang kita amalkan, dan ini wajib diistiqomahkan untuk para membara rohani, untuk kita sebagai murid, untuk kita sebagai orang-orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi dan lebih erat lagi. Nah, itu adalah amal, ya. Kemudian ketika kita tadi sudah beramal, dalam tanda petik kita wirid dan wirid. Nanti kapan waktunya ketika Allah Subhanahu wa taala tentukan akan muncul warid. Siapa yang memunculkan? Apakah kita? Bukan. Apakah amalannya? Bukan. Yang memunculkan warid itu datang adalah Allah. Simpelnya warid itu adalah karunia Allah, ya. Nah, tapi supaya kita lebih jelas, yang namanya warid itu menurut Imam Ibnu Athaillah, suatu yang datang yang ke dalam hati kita sebab amal, ya, dalam tanda petik wirid-wirid kita. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa berkenalan dengan Allah, untuk supaya kita makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga insya Allah, ya, kalau warid itu sudah datang pada diri kita, maka kita akan bisa mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan yang maha gaib. Nah, dengan kata lain mungkin saya akan bisa berikan keterangan untuk memahami warid itu, mungkin itu bisa seperti sebatas sinyal saja. Sinyal yang dapat merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala itu nyata. Sebab amal wirid kita, ya. Nah, kalau seandainya kita itu sudah mengetahui warid, maka kita akan ketahui lagi lebih dalam, yakni adalah ahwal. Di mana ahwal itu bukan hanya sebatas sinyal yang bisa tahu, ya, mengetahui, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang maha nyata. Ini ahwal itu situasi atau keadaan rohani seseorang yang dapat bisa merasakan, bisa mendengar, dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di kehidupan nyata kita. Nah, rasa tersebut ada dua secara garis besar. Ada yang ahwalnya ketika dia bisa merasakan Allah, bisa melihat Allah, bisa mendengar Allah nun jauh di sana di sir kita, di dalam hatinya hati. Itu bisa dirasakan. Tipe yang pertama itu pada saat-saat tertentu saja. Pada saat waktu-waktu tertentu. Tidak terus menerus. Dan yang kedua itu ada yang terus menerus, ya. Rasa atau zauk, ya, yang dirasakan menggebu-gebu, ya, dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas amal wirid yang sudah Allah Subhanahu wa taala terima. Nah, masalah hal ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu adalah bapak daripada warid.
bapak daripada ahwal, bapak daripada ruhani, ya. Itu Nabi, bapak daripada kasyaf. Apakah iya pernah dikutukan? Benar. Jangankan Nabi itu melihat yang goib, ya, yang sangat goib sekali. Allah saja, Nabi Muhammad dikasih izin untuk berjumpa dengan Allah. Di dunianya pernah berjumpa dengan malaikat, sering. Bahkan aikila wa qala, Nabi Muhammad SAW itu bisa melihat wujud asli malaikat itu 2 kali. Wujud aslinya. Nah itu berarti kan ya kasyaf Nabi Muhammad SAW. Nah untuk supaya kita bisa merasakan, bisa mendengar, bisa melihat secara nyata Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kata Imam Ibn Athaillah, husnul a'mali nataiju husnul ahwali. Pokoknya kita perbaiki dulu, bagusin dulu amal kita, khususnya jembatan yang mudah itu adalah wirid. Udah wiridnya kita kerjakan, amalkan secara istiqomah supaya apa? Melahirkan, memunculkan ahwal-ahwal yang baik. Nah, ahwal tadi keadaan ruhani kita yang dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Menurut daripada kitab ini ada 5 yang dapat melihat, merasakan, mendengar Allah Subhanahu wa taala begitu negla, begitu nyata di dunia ini. Modelnya bukan yang sewaktu-waktu, tapi terus-menerus dia bisa merasakan. Dia bisa istilah kata melihat, dia bisa istilah kata mendengar daripada bisikan-bisikan ketuhanan yang ada di dalam ruhaninya. Yang 5 tadi apa saja? 5 tadi, yang pertama adalah tipe atau model abid. Apa? Abid. Abid itu asal katanya abada, abdun, hamba. Berarti seorang hamba yang terbaik jelasnya. Dia itu bisa merasakan zauk, ya, rasa yang menggebu-gebu yang begitu sangat dalam. Dia rasakan di dalam kehidupannya, ya. Dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, bukan hamba yang lainnya. Jadi dia selalu menghamba kepada Allah. Dia selalu berkhidmat pada Allah. Dia selalu melayani Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu banyaknya persembahannya, walaupun begitu banyak pelayanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengakui itu semua. Karena apa? Yang ia dermakan, yang ia lakukan, yang ia persembahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala hanya merupakan bentuk karunia Allah semata. Nah, orang yang model seperti itu yang disebut abid bisa merasakan terus-menerus dalam waktu hidupnya. Merasakan apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar bisikan-bisikan ketuhanannya yang ada di dalam ruhaninya. Nah, ini hebat ya. Yang model seperti ini. Yang model kedua juga tidak kalah hebat. Hebat lagi apa? Asyikin. Asyik. Ya, jadi ada yang model orang mengenal Allah dengan cara yang asyik. Joget-joget baik. Asyik. Asyikin. Artinya apa? Dia memandang segala sesuatunya itu sifat-sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Karena apa yang dilihat di sekitarnya itu merupakan cerminan Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Jadi laka nego besenggute. Laka kecewae, nyengir bae. Duduk bukan orang gila. Karena apa? Dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala ya tadi dengan
melihat sesuatu keindahan-keindahan ya yang ada di sekitarnya itu merupakan keindahan Allah. Deleng yang ada di sini gemuyu nyengir. Iya, deleng batu yang nyengir. Nyengir itu duduk didasari dengan lamunan yang beli karuan ya. Nyengirnya, tersenyumnya, bahagianya dia melihat sesuatu itu, ini adalah keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang asyikin. Nah, kemudian juga ada yang istilah kata dia itu bisa merasakan melihat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sewaktu-waktu tapi terus ya. Di waktu-waktu yang ada itu model mutakhaliq. Jadi model mutakhaliq ini mencapai hakul yakinnya dia musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Hatinya itu dipenuhi dan dikuasai oleh Allah. Ya. Artinya apa? Dia itu dijadikan dirinya sebagai objek. Sebagai objek dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dari kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan dalam dirinya. Sehingga Pak, geraknya dia, diamnya dia, ya, ia tidak meyakinkan ya, ketika ini saya melambaikan tangan atau saya memukul ini bukan tangan yang memukul. Ya, tapi apa? Allah. Apakah saya ketika menyatakan ini adalah digerakkan oleh Allah berarti saya itu sudah mutakhaliq? Ya belum. Ya, karena apa? Ini baru bibir. Yang dinilai di sini ya di hati kita, di dalam hati kita, palung hati kita atau sanubari atau disebut dengan sir. Iya. Nanti di sana yang keempat mungkin Syaksiti Jenar. Yang ketiga dulu ya itu diamnya, geraknya, ia itu selalu meyakinkan ya Allah yang menggerakkan. Nah itu mutakhaliq. Dia jadikan dirinya sebagai objek. Kemudian juga ada istilah ya orang yang bisa bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengenal tapi dia bisa mendengarkan dan melihat Allah secara nyata terus menerus di dalam kehidupan ini. Itu model mawahid. Mawahid, wahid, ahad. Ya. Itu ahadun satu. Berarti dia menyatu ya. Banyak menyatu. Menyatunya dengan apa? Caranya mensirnakan dia, mengfanakan dia, dirinya itu dilenyapkan. Sehingga apa? Ia merasakan dirinya itu tidak ada, melenyapkan dirinya. Kalau kitanya sudah tidak ada, berarti yang ada hanya Allah. Seperti Syaksiti Jenar. Iya. Dengan istilah manunggaling kaula Gusti. Artinya bukan Allah yang menyatu dengan dia, tapi dianya si Syaksiti Jenar meniadakan, memfanakan dirinya, meniadakan dirinya. Makanya saya pernah di sini sebelum menerangkan ini ya, pernah saya itu berkata bahwasanya apa? Bahwasanya hilangkan eksistensi kita di kehidupan ini supaya kita bisa melihat dan merasakan eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu bahasanya seperti itu kalau kerennya ya. Nah, jadi model yang mawahid ini akan selalu ya bisa bermakrifat dengan Allah, merasakan Allah ya terus menerus di dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir adalah mutahaqqiq. Mutahaqqiq ini Allah Subhanahu wa taala dia berikan karunia ahwal yang bisa bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, melihat dan merasakan, mendengar ya bisikan-bisikan Tuhan ya di dalam dirinya itu dengan mutahaqqiq ya. Sebelum dia itu lulus, dinyatakan
beres oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan apa dulu? Ada yang tahu? Lakukan kholwat. Namun bahasa kena maju dipingit dikit. Aja kira ketemu karo wong. Menyepi dulu, berkholwat dulu. Selama apa ya? Selama Allah Subhanahu wa taala tentukan. Modelnya apakah ada yang di sini? Nakak atau namanya? Dipingit mong pitung dina bega labakan banget. Sedangkan di sini dipingit oleh Allah Subhanahu wa taala hitungannya puluhan tahun. Tidak bertemu dengan orang. Tapi ketika dia lulus, dinyatakan lulus oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia itu muncul, baru raganya saja dari luar itu sebagai penawar daripada kita yang orang-orang yang ada di sekitar. Apalagi ucapannya, apalagi doanya, apalagi yang lainnya. Model kayak kono Rasulis. Dipingit terus ya. Nah, karena memang ada zaman dulu ada ya sampai 20 tahun, sampai 25 tahun. Siapa yang memberi makan? Allah. Wa huwa yut'imu yasqin. Dia Allah yang memberi makan, dia Allah yang memberi minum. Selama 40 tahun, selama 30 tahun, selama 25 tahun dia makan minumnya Allah yang ngurus. Wis sirma tinggal nonggoni bae. Mangan di suapi, nginum di inum. Khalwatnya itu. Nah, makanya yuk kita sama-sama buka ya makrifat kita, mata kita, jadi hidup di dunia ini ketika kita pengen mengenal Allah Subhanahu wa taala bukan sebatas kita itu sholat wis beres ora. Tapi harus kita bereskan yang lainnya. Belajar makrifat, belajar tasawuf itu kuncinya. Nah, mungkin itu saja dulu ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin berkenaan dengan ini boleh kita nanti tanya jawab ya. Muatan pengen mau dengan ST ya, pengen takoni dengan ST lagi viral.